له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني الله وإياكم، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون اقتداء بكتاب الله العزيز، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan berupa iman, Islam dan taufik di pagi hari ini, sehingga kita mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan rumah pribadi menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Entah rumah keberapa Masjid Hakul Yakin ini di kota Tangerang. Ya, rumah keberapa Pak ya? Di kota Tangerang ini. Ini rumah Allah yang keberapa Hakul Yakin? Enggak tahu. Yang jelas rumah Allah yang pertama di kota Mekah. Ya. Rumah Allah yang punya ciri khas, yaitu bangunan persegi 4 ada di tengah-tengahnya. Enggak ada masjid lain. Masjid lain di tengah-tengahnya tiang. Nah, tapi rumah Allah yang disebut dengan Al-Masjidul Haram, tengah-tengahnya adalah Ka'bah. Nah, dia rumah pertama. Inna awwala baitin, sungguh rumah pertama, wudi'a linnas, yang diletakkan sebagai tempat ibadah buat manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di kota Bakkah. Quran nyebutnya Bakkah, hadis Makkah, kita Mekah. Nah, gitu. Ba dan mim, dua huruf yang sama tempat keluar atau makhrajnya, itu dari safatain, dari dua bibir. Kalau dia ketemu, masuk dia. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, irkab. Rakiba yarkabu irkab, pakai ba itu. Naiklah ke kapal bersama kami, ma'ana. Nah, ketika ba ketemu dengan mim, dia masuk. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Bakkah atau Makkah atau Mekah. Di kota itulah ada rumah Allah yang nomor 1, namanya Al-Masjidul Haram, punya ciri khas enggak dimiliki masjid-masjid yang lain, yaitu ada bangunan Ka'bah di tengah-tengahnya. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tahu, kami lihat engkau itu suka menengadahkan wajah ke langit. Kata Allah, Nabi Muhammad itu 16 bulanan salatnya ngadep ke Al-Masjidul Aqsa, ke Palestina. Jadi kalau habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi langsung naik wajahnya ke langit, menanti-nanti, berharap malaikat Jibril turun membawa wahyu. Karena ada satu harapan yang tak terucap dalam hati, yaitu Nabi sering dibuli, dicela oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Katanya Nabi, kok nggak punya kiblat?
kiblatnya ngikutin orang-orang Yahudi ke Palestina. Seolah-olah mereka menginginkan batal kenabian Muhammad hanya karena nggak punya kiblat sendiri, ngikut bersama dengan orang Yahudi. Maka hari yang dinanti tiba. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu bahwa Allah akan segera mengalihkan kiblatmu yang saat ini ke Al-Masjidul Aqsa, pada Al-Masjidul Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang arahkan ya, wajahmu ke syatr, ke tengah-tengah atau ke arah Al-Masjidil Haram. Apa itu? Masjid yang tengah-tengahnya ada Ka'bah. Syatr itu tengah, setengah. Maka ada orang bilang an-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Syatral Masjidil Haram. Ke sana wajahmu diarahkan ketika ibadah salat. Maka gembiralah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah bangunan yang muazzam, ya, muazzamah, diagungkan di dalam Islam. Tetapi hati orang beriman juga adalah sesuatu yang sangat diagungkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memandang kepada Ka'bah, kiblat yang sangat dirindukan itu, beliau langsung berseru, "Marhaban, marhaban biki min bait." Ya. Sampai ketemu lagi, wahai, selamat jumpa lagi wahai Ka'bah. Marhaban biki min bait. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa agungnya kamu, betapa besar kemuliaanmu. Walal mu'min, tetapi sungguh orang beriman itu a'zamu darajatan indallahi minki. Derajatnya lebih di sisi Allah daripada kamu. Jadi Nabi memberikan perbandingan. Ka'bah itu memang mulia, Ka'bah itu terhormat. Tetapi orang beriman juga punya derajat yang lebih di sisi Allah daripada Ka'bah itu sendiri. Fa innallaha harrama minki wahidatan. Karena Allah itu memuliakan kamu satu kali, kata Nabi. Wa harrama minal mu'mini salasan. Sedangkan orang beriman dimuliakan 3 kali. Dihormati 3 perkara dalam dirinya. Apa itu? Damahu. Pertama, darahnya nggak boleh ditumpahkan tanpa hak. Nyawanya nggak boleh dihilangkan sembarangan secara zulman atau zalim. Yang kedua, malahu, hartanya. Orang beriman hartanya nggak boleh diambil ya, secara zalim. Yang ketiga, wa ayyuzanna bihi dhannas sau, bahkan engkau tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang beriman. Carilah sekian banyak alasan untuk berpikir positif terhadap apa yang diucapkan atau diperbuat oleh orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ka'bah adalah bangunan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga mengingatkan bahwa hati orang beriman. Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram itu dimuliakan, maka hati yang berada dalam dada orang beriman itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau kita diwajibkan ya, untuk mengunjungi rumah Allah yang di sana itu. Kalau kita sudah datang ke Hakul Yakin 5 kali sehari, zuhur datang, asar, maghrib, isya, subuh datang, ini enggak membatalkan kewajiban kita untuk datang ke rumah Allah yang nomor 1 itu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata ulama ya, kalimat walillahi 'alan nas ini sigat
bentuk ucapan ini adalah sighatu ilzam wa ijab. Bentuk ucapan yang mengharuskan dan mewajibkan. Jadi kalau diterjemahkan walillahi 'alan nas, dan hak bagi Allah yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia adalah hijjul bait. Ya. Rumahnya dikunjungi. Rumah yang itu, yang nomor 1 itu, yang di Makkah itu, wajib bagi manusia berkunjung ke sana. Hijjul bait. Karena hijj atau hajj itu dalam bahasa Arab diterjemahkan al-qasdu ila mu'azzam, ya, datang menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Apalagi ada kalimat wa man kafar, dan siapa yang ingkar, dibilang harus wajib tapi mengingkari. Wa man kafara, ya, ke pantai sudah, ke gunung sudah, ke gurun pasir. Katanya di sana dulunya gurun pasir, tanpa ada pohon-pohonan, hanya tempat berpasir dan berbatu. Udah belum ke gurun pasir? Maksudnya sudah belum ke Makkah itu untuk menunaikan ibadah haji. Merupakan kewajiban. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup datang ke sana, menempuh perjalanan ke sana. Dan siapa yang kufur, mengingkari, maka Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Minimal 1 kali seumur hidup. Kata Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju. Telah diwajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Berhaji. Seorang lelaki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi diam aja, fasa kata diam. Hatta qalaha salasan, sampai pemuda itu berkata 3 kali, akulla amin ya Rasulullah, akulla amin, apakah setiap tahun ya Rasul? Bayangan Pak, ya. Nabi luar biasa jawabannya. Lau qultu na'am, kalau aku bilang iya, la wajabat, jadi wajib itu setiap tahun. Wala mastata'tum, tapi kalian gak bakal sanggup. Pasti nggak bakal sanggup. Kenyataan Pak, ya. Kuota dibatasin, bisa kita berangkat haji, duitnya ada, ya, badan sehat, tapi kuotanya dibatasin, nggak bisa. Akhirnya kita pun nggak berangkat tahun ini. Katanya anak kita yang baru lahir sekarang kita daftarin berangkatnya 50 tahun lagi. Ya, bayangkan Pak, kuotanya. Jadi kalau saya sekarang daftar umur 41, berangkatnya berapa? 91. Ya. Uangnya penuh dilunasin, umurnya belum tentu penuh. Ya. Umur 90 udah meninggal misalnya. Atau tadi dibatasi umur juga untuk bisa datang ke sana. Wala mastata'tum, kata Nabi, kamu gak bakal sanggup. Ya, jangankan setiap tahun, orang mau haji seumur hidup sekali aja belum tentu sanggup. Ada pembatasan-pembatasan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi minimal ada niat 1 kali untuk ke sana. Haji besar ataupun haji kecil, haji akbar ataupun haji asghar. Apa itu haji akbar? Haji yang ada wukufnya, namanya haji akbar. Nggak mesti hari Jumat. Kalau masyarakat kita sih bilang haji akbar tuh yang wukufnya hari Jumat. Enggak mesti hari Jumat. Ya. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Istilah haji akbar itu istilah yang dipakai oleh Allah kepada haji yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian jadikan pedoman untuk umat Islam setelahnya, bahwa haji itu Arafah. Al-hajju Arafah. Jadi siapa yang berhaji tapi nggak wukuf di Arafah, hajinya nggak sah. Itu namanya haji akbar. Jadi kalau dia nggak ada wukufnya, namanya haji kecil alias umroh. Umroh itu juga haji,
tapi haji kecil. Kan kita ke sana juga, ke masjid yang ada Ka'bah di tengah-tengahnya. Orang umroh tawaf enggak? Tawaf. Orang umroh sa'i enggak? Sa'i. Ihram enggak? Tahallul enggak? Sama. Gitu. Tapi enggak ada wukuf. Ada haji akbar, ada haji asghar. Ya sudah, kalau memang susah untuk haji akbar, ngantrinya lama, berbatas waktu, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan saja. Bulan-bulan yang telah diketahui untuk haji. Maka untuk haji kecil yaitu umroh sepanjang tahun kita bisa. Bahkan siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya seolah-olah pergi ibadah haji juga. Bahkan siapa, kata Nabi, yang habis sholat subuh tetap diam di tempatnya, berzikir, ya, termasuk mengaji ini berzikir juga, lalu dia sholat 2 rakaat, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamah. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan ini masih berada dalam bulan haji, betul? Masih ya? Belum habis kan? Belum. Ya. Dagingnya maksudnya. Yang udah tanya udah habis, bukan tanggalnya, dagingnya masih ada belum? Masih ada. Bulannya juga masih ada, belum habis. Ya. Maka saya ngambil momentum itu di pagi hari ini. Kalau gagasan yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya connect your home to the house of Allah. Hubungkan rumah pribadimu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tujuannya. Saya akan coba nanti mengaitkan ayat-ayat Quran untuk menghubungkan ini. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bulan ini, pada tahun ini tidak bisa beribadah haji, bukan berarti kita tidak bisa mengambil percikan berkah-berkah amalan orang-orang berhaji. Ya. Ada seorang ulama memberikan nasihat bagi kita yang enggak bisa berhaji. Man lam yastati'il wukuf bi Arafah falyakif inda hududillahi alladhi Arafah. Siapa yang tidak sanggup wukuf di Arafah, maka wukuflah pada batasan-batasan Allah yang telah diketahuinya. Wukuf artinya diam berdiri, berhenti tidak berjalan, namanya wukuf. Waqafa yaqifu wukufan, berhenti diam berdiri. Kata beliau, siapa yang enggak sanggup wukuf di Arafah, wukuf saja pada batasan-batasan Allah di mana Anda berada, kepada had, hukum, hudud yang telah diketahuinya. Tahu enggak bahwa khamar itu haram? Apakah bapak-bapak tahu khamar itu haram? Tahu? Kalau bapak tahu, wukuf bapak bukan di sana, tapi wukuf bapak di khamar, yaitu saya tidak akan meminumnya meskipun hanya setetes. Susu silahkan dikonsumsi, ya. Kopi, teh, air putih silahkan diminum, tetapi nggak semua minuman boleh diminum. Ada batasan, di antaranya adalah khamar. Nggak boleh kamu minum khamar. Nggak sampai mabuk Pak Ustadz, cuma 1 sloki doang, ngangetin badan. Ada bandrek, ada air jahe, ya. Salah satu minuman yang disebut oleh Allah itu air jahe dalam surga. Fiha ainan tusamma salsabila. Di surga ada sumber mata air namanya salsabila. Apa itu salsabila? Yaitu keluar darinya itu zanjabila, minuman yang materinya dari jahe itu. Jahe, minuman yang menghangatkan tubuh, bagus untuk kesehatan dan vitalitas lelaki. Nah, itu jahe. Jadi kalau memang ingin menghangatkan badan, ingat khamar ada batasannya, nggak boleh. Tapi kalau jahe boleh.
Siapa yang tahu bahwa makanan itu ada batasannya? Daging onta boleh, sapi, kambing, domba boleh, tapi ada yang dibatasi. Daging bab 1. Tahu Pak bab 1? B2. Tahu B2 enggak ngerti? Ibab. Berbagai macam nama orang nyebut itu. Tapi karena ini terkait dengan halal dan haram dalam makanan, saya sebutkan dengan jelas saja, daging babi. Ya. Bab 1, B2, ibab itu maksudnya daging babi. Disebut dalam Al-Qur'an lahmul khinzir, daging babi. Yang lain boleh dimakan, tapi daging babi nggak boleh. Meskipun dia dimasak dengan aneka masakan dan bumbu, mau dipanggang, direndam, boleh nggak? Nggak boleh. Dipanggang nggak boleh, dimakan. Direndam juga nggak boleh, sama. Disemur juga nggak boleh. Kalau daging babi nggak boleh dimakan. Ada batasan dari Allah. Kalau kau bukan Muslim silahkan makan. Nggak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal batasan-batasan Allah. Apa lagi? Tahu zina itu haram. Hubungan seksual itu hanya boleh dalam ikatan pernikahan yang sah. Di luar itu dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wukufmu bukan di Arafah. Man lam yastati'il wukuf bi Arafah falyakif 'inda hududillahi alladhi Arafah. Wukufmu bukan di Arafah. Wukufmu adalah pada batasan-batasan Allah. Khamar dibatasi, berhenti. Lahmul khinzir dibatasi, berhenti. Zina dibatasi, berhenti. Wukuf, jangan dilanjutkan. Jangan. Itu wukuf kita. Kemudian dia berkata lagi, man lam yastati'il mabit bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Siapa yang tidak sanggup mabit bermalam, menginap di Muzdalifah, maka bermalamlah kamu, menginaplah kamu di rumah sendiri. Ala ta'atillah, asalkan diisi dengan ketaatan kepada Allah, supaya kamu bisa dekat dengannya dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi orang haji habis wukuf di Arafah, ya, antara zuhur sampai asar sampai maghrib, mereka akan mabit bermalam di mana? Muzdalifah, ngambil batu di situ untuk jumroh besok di Mina. Kata beliau, yang nggak bisa mabit di Muzdalifah, mabitmu di rumah sendiri, di tempatmu berdiri sendiri, asalkan diisi dengan ketaatan. Karena sebagian orang menghabiskan malamnya untuk kemaksiatan. Ya, rumah atau bait, ya, kadang-kadang dijadikan kemaksiatan di malam hari karena tidak ada orang yang melihat. Merasa tidak ada orang yang melihat, lalu orang bebas bermaksiat di dalam rumahnya. Zaman dulu kalau kita lihat anak maghrib di rumah, kita tenang. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya mah maghrib nih udah di rumah, dia nggak pergi keluar. Zaman dulu kita bilang alhamdulillah. Zaman sekarang belum tentu. Kalau anak kita tuh diem di rumah di kamar, itu belum tentu kita bisa tenang plong. Kenapa? Di dalam kamar kalau dia udah kunci pintu, perginya lebih jauh. Ya Pak ya. Nih, kendaraan dia bisa kemana dia? Bisa ke Amerika. Semalaman tuh ke Amerika dia. Bisa ke Korea, bisa kemana-mana nih. Kalau anak zaman sekarang udah masuk kamar, kunci pintu, perginya lebih jauh daripada anak yang berada di luar rumah, paling ke Kebayoran, Gandaria City, paling ke Ciledug, ya, CBD. Udah capek pulang dia. Tapi ini bisa semalam suntuk dia keluar negeri. Maka mabitmu yang gak bisa di Muzdalifah di rumah sendiri, tetapi ala ta'atillah. Kalau mau begadang baca Quran gak apa-apa dah. Kalau mau bangun malam-malam tahajud silakan. Ya, menjelang subuh sahur istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun.
Ciri penghuni surga itu di waktu sahur dia istighfar, astaghfirullahaladzim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebelum subuh. Nah, siapa yang nggak bisa mabit di sana, mabitnya di rumah. Mabit juga. Wa man lam yaqdir ala zabhi hadihi bimina. Man lam yaqdir ala zabhi hadihi bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Kata beliau, yang nggak bisa nyembelih hadiyunya, hewan kurbannya di Mina, maka sembelih saja keinginan nafsu kamu. Keinginan hawa nafsu yang jahat, keinginan yang buruk tuh sembelih. Dengan menyembelih itu engkau akan dapat muna. Kau nggak bisa pergi ke Mina, tapi bisa dapat muna. Cita-citamu masuk surga itu akan kesampaian. Liyablugha bihil muna. Kalau kamu bisa menyembelih keinginan jahat, keinginan buruk, syahwat yang liar yang terdapat dalam diri kamu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sempat saya baca tadi subuh ya, dalam surat An-Nazi'at. Kenapa orang masuk jahim? Karena nggak bisa nahan hawa nafsu. Kenapa orang masuk surga? Bisa nahan hawa nafsu. Wa nahan nafsa. Quran bilang mau masuk surga tahan nafsu. Mirip juga dengan bahasa kita ya. Dalam Quran nahan nafsa. Kalau kita nahan nafsu, tahan nafsu. Dicegah, dilarang. Jangan diikutin terus keinginan hawa nafsu. Inginnya mau ngebunuh orang, sembelih tuh keinginan kayak begitu. Gara-gara HP 1 orang sanggup membunuh ya. Orang lagi asik main HP di depan rumah, tahu-tahu dirampas, ditusuk. Ini kan nafsu jahat. Nah, kalau dia bisa sembelih itu masuk surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan lagi nasihatnya, wa man lam yastati'il wusul ilal bait li'annahu ba'id falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang enggak bisa usul, enggak bisa sampai, enggak bisa tiba dan hadir di rumah Allah yang di sana itu karena saking jauhnya ya, maka hatimu bisa menuju kepada pemilik rumah itu. Falyaqsid rabbal bait. Fisiknya enggak bisa ke sana, tapi hatinya bisa menuju kepada pemilik rumah, rabbal bait, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu aqrab, karena Allah itu lebih dekat ilahi dari kepadanya min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Kalau rumahnya jauh tapi pemilik rumahnya dekat, kata dia begitu. Maka sebagian ulama bilang, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju, ridhomu lah yang aku cari, berikan aku mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Rumah nggak bisa dijangkau saking jauhnya, tapi pemilik rumah itu dekat, sangat dekat. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Berangkat kita ke sana ya. Huwa ruknul khamis ya. Dia rukun yang kelima. Dengan menunaikan rukun yang kelima itu, maka rukun Islam kita menjadi sempurna. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, satu syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa siyami ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan.
wal haji, dan yang kelima adalah haji. Sempurna Islam kita kalau kita sudah tunaikan ibadah haji. Rukunnya lengkap. Nah, kalau rukun Islam jadi lengkap dengan haji, berarti kita jadi Islam dengan apa? Nah, ini yang saya mau angkat. Ternyata kalau kita hari ini termasuk orang yang mendapatkan nikmat berupa rumah, Bapak, rumah itu Allah berikan itu dengan tujuan la'allakum tuslimun, supaya kamu jadi orang Islam. Ibu, tempat tinggal yang ibu nikmati, ya, itu sebenarnya tujuannya adalah la'allakum tuslimun, supaya kamu berserah diri, tunduk menjadi seorang muslim. La'allakum tuslimun, kata Allah. Rumah Allah yang di sana menyempurnakan Islam. Tapi Islam itu sendiri wujud adanya salah satunya dengan diberikan rumah pribadi kepada kita. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Allah yang telah membuatkan untukmu sakana, tempat tinggal dari rumah-rumahmu sendiri. Sakan, ketenangan jiwa. Jiwa jadi tenang kalau dia orang udah punya rumah. Silakan pergi ke hotel, silakan nginap di villa sekian lama dengan beberapa fasilitas mewahnya, tetap hati orang akan bilang apa? Kapan pulang? Rumahnya gubuk, rumahnya tidak seindah dan semewah hotel dan villa, tapi tetap aja dibilang apa? Kapan kita pulang? Pengen pulang ke rumah. Silakan coba Bapak. Bapak pergi ke hotel yang lebih mewah daripada rumah Bapak, tetap aja akan minta pulang sekian lama di sana. Kenapa? Karena sakinah, ketenangan itu Allah letakkan di dalam rumah itu. Jangankan rumahnya permanen, rumah yang semi permanen saja atau enggak permanen, itu pun tetap Allah bikinkan sakan di tempat tinggal. Di antaranya rumah kemah, kata Allah, dibuat dari kulit binatang, bukan dari besi dan beton. Juludil an'am, rumah kemah orang dulu bikin dari kulit binatang. Tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Mudah kau bawa ketika safar dan mudah ketika kau pasang ketika mampir singgah. Rumah yang cuma dari kulit tetap memberikan ketenangan. Merasa aman kalau sudah masuk kemah itu. Merasa aman tetap. Bahkan bukan cuma kulit binatang, bulunya, tulangnya Allah jadikan asasa wa mata'a. Ya, jadi perkakas rumah tangga dan juga jadi alat-alat yang bisa berkhidmat, ya, memudahkan pekerjaan. Itu Allah buatkan dari binatang ternak. Bahkan ada rumah-rumah alami. Apa itu? Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Itu pohon-pohon besar yang rimbun daunnya, ya, engkau bisa tidur sementara di bawahnya, adem, menghilangkan lelah dan penat dalam perjalanan. Ada lagi apa? Wa minal jibali aknana, dari gunung-gunung ada yang dilobangin sama Allah, dibikin gua-gua. Kamu bisa nginep di dalam gua itu. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, baju, ya, Allah kasih juga buat kamu. Dan Allah bilang, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Allah sempurnakan nikmatnya itu supaya kamu tuslimun, berserah diri. Dan orang banyak tahu tentang ini, dia nikmat dari Allah.
Berasa gak Pak nikmat dari Allah rumah itu? Kata seorang menteri, tahun-tahun ke depan para pemuda itu lebih sulit untuk dapatkan rumah. Ya. Untuk para pemuda masa kini, untuk tahun-tahun ke depan akan lebih sulit untuk mendapatkan rumah katanya. Karena begitu mahalnya. Bahkan sebagian orang yang saat ini telah mengambil rumah belasan tahun yang lalu secara kredit, pandemi itu membuat mereka banyak yang jatuh. Akhirnya selesai pandemi nggak bisa bayar. Setelah sekian lama dia mencicil, ya, kemudian nggak bisa bayar 3 bulan pun disita, dilelang, ya. Dilelang tuh rumah. Menangis seorang ibu single parent, Pak Ustadz, udah 8 tahun saya cicil. Saya ngambil masa 15 tahun kredit ini. 8 tahun udah saya cicil, karena pandemi sekarang susah hidup, nggak bisa bayar, rumah saya dilelang, dikasih. Nah itu pagar lelangnya itu di rumah, hangus dia. Maka rumah tuh nikmat. Rumah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah memberikan rumah itu adalah la'allakum tuslimun. Hai Nabi, sampaikan, fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka enggak nerima apa yang kau sampaikan bahwa nikmat rumah itu nikmat dari Allah, ya'rifuna nikmat Allah, mereka tahu tuh nikmat dari Allah, summa yunkirunaha, tetapi mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, memang kebanyakan orang tuh kufur nikmat, ya. Maka ingat bahwa rumah itu tujuannya la'allakum tuslimun. Jadi gagasan yang saya mau sampaikan adalah kaitkan rumah pribadi kita dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Connect your home to the house of Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan. Kenapa? Karena kalau ada rahmat, maka rahmat itu banyak turun dalam masjid, dalam rumahnya Allah. Di antara adab-adab masjid, kalau kita masuk baca doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukain untukku pintu-pintu rahmat. Kalau orang mau cari berkah, berkah banyak turun di masjid. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Berkah melimpah turunnya ke masjid. Maka orang yang meninggalkan rumah pribadinya datang ke masjid, lalu dia balik pulang ke rumah, dapat berkah, dapat rahmat, dapat suasana malaikat. Bahkan untuk ibu-ibu yang mungkin gak keseleluasa para lelaki, dia bisa buat masjid dalam rumahnya. Ya, di antara sunnah sahabat itu, mereka menyediakan ruang khusus jadi masjid di dalam rumahnya, tempat yang khusus untuk beribadah kepada Allah di dalam rumah. Dan Nabi biasa diundang untuk itu. Ya Nabi, ya Rasul datang ke rumah, baru bikin rumah, maka Nabi akan pilihkan tempat sholatnya di sini. Nabi sholat, sholat duha Nabi diikutin sama penghuni rumah. Dijadikan ini tempat masjid kamu di dalam rumah kamu. Saking pentingnya masjid, ya. Maka dikatakan bahwa masjid itu jantung daripada kota. Kalau masjidnya bagus, geraknya itu bagus, ya, memompa darah, mengalirkan ke seluruh tubuh. Masjid juga sama. Kalau geraknya bagus, maka dialirkan kebaikan-kebaikan ke sekitarnya. Seperti Hakul Yakin nih, luar biasa gerakannya. Sampai juga tuh ke komplek pajak. Kaget saya malam-malam, ada yang datang. Pak Ustadz, siapa ya? Dari Hakul Yakin Pak Ustadz. Oh ada apa ya? Ini ada daging. Ternyata loncat juga dari kejaksaan komplek pajak. Salam Pak Ustadz dari Pak Hadi katanya. Jadi kalau geraknya bagus, kadang-kadang kebaikan tuh nggak sampai di sekitar, sampai luar, ya, melampaui daripada teritorial dia. Itu berarti geraknya bagus. Ada kegiatan pengajian, ada tahsin, ada ini, sampai juga ke tempat yang undangannya sampai, datang orang ke sini.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungkan. Maka kalau orang jauh saja dapat berkah daripada hakul yakin, pastikan orang-orang di sekitar hakul yakin ini dapat berkahnya, dapat rahmatnya, dapat hidayahnya yang Allah turunkan di masjid. Karena masjid kumpul mubarakah, penuh dengan berkah, wahuda, penuh dengan hidayah, penuh dengan hidayah masjid, penuh dengan rahmat. Jadi kalau ada rahmat mau turun, turunin ke masjid dulu. Nah, nanti orang di rumah datang ke masjid bawa pulang rahmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang gagasannya adalah connect your home to the house of Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah itu Allah kasih nikmat supaya kita menjadi tuslimun, maka akan sempurna keislaman kita dengan mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang nomor 1 itu. Ya, kira-kira itulah gagasan atau message idea yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, saya persilahkan. Tafadhol. Iya. Mengenai pandangan tentang keagungan Ka'bah. Iya. Ada yang kita harus berhati-hati jangan sampai terjebak pada kesinikan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat tersebut benar atau tidak? Kedua, andainya benar, batasannya apa? Iya. Ya, salah satu serangan yang dilancarkan oleh non-muslim yang memang dia ingin berperang secara fikir, ya, ghazul fikir, perang pemikiran adalah kamu juga orang Islam tuh nyembah batu katanya, nyembah batu itu Ka'bah kamu, bukan, Ka'bah itu kiblat. Maka di antara kenyataan yang menyebabkan Ka'bah itu menjadi terhalang dari sekutu, ya, yaitu naiknya Bilal ke atas Ka'bah. Naiknya Bilal ke atas Ka'bah. Jadi bagaimanapun diagungkannya Ka'bah itu, tetap saja dia diinjak oleh seorang mantan budak. Ya, mantan budak berkulit hitam, yaitu Bilal, gitu. Manusia dia merasa tersinggung kalau budak itu bisa naik ke atas punggaknya. Siapa kamu? Udah budak hitam naik ke atas pundak saya, nggak bisa. Tapi ini Bilal naik ke atas Ka'bah, dia kumandangkan azan itu. Maka dengan peristiwa itu kita orang-orang Islam mengatakan bahwa bukti kami tidak menyembah batu, kami hanya mengagungkan sebagaimana Allah mengagungkannya adalah kami bisa naik ke atasnya, menginjaknya itu. Sampai sekarang orang kalau ganti kiswah naik gak? Naik, diinjak-injak tuh Ka'bah. Gitu. Apalagi kemudian kamu cium-cium batu Hajar Aswad. Maka kenyataannya Nabi Muhammad SAW ketika itu dia tidak turun dari qaswa, dari binatang tunggangannya itu, dan hanya istilam, mencium jarak jauh, ya, dengan tongkatnya itu diarahkan ke Hajar Aswad, ya. Jadi hanya sunnah, dia bukan satu kewajiban. Bahkan kalau seseorang bisa melukai orang lain dengan menyikutnya atau menendangnya gara-gara nendang untuk nyium Hajar Aswad, itu malah diharamkan, ya, nggak boleh orang sampai nyikut-nyikut orang, menyakiti, menendang dan mengusirnya hanya gara-gara untuk dia bisa cium Hajar Aswad. Dia hanya sunnah saja, dari dia istilah saja. Jadi kenyataannya dalam Islam memang Ka'bah itu diagungkan, Hajar Aswad juga diagungkan, tetapi pengagungannya nggak sampai membuat orang jadi menyembahnya. Nah, gitu. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Maka qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa? Karena yang Allah suruh agungkan malah tidak diagungkan, tetapi yang dilarang oleh Allah malah diagungkan. Sementara kita umat Islam telah mengetahui bahwa di samping benda-benda, waktu-waktu ada yang diagungkan oleh Allah. Inna lillahi sofaya min khalqih. Sesungguhnya Allah memiliki makhluk-makhluk pilihan dari sekian banyak makhluknya. Istofa, Allah telah memilih minal malaikati rusula wa minan nasi rusula.
Dari sekian banyak malaikat, ada malaikat yang diagungkan dan dimuliakan, dipilih. Dari sekian banyak manusia juga ada manusia yang diagungkan dan dipilih. Wa minal kalami zikrah, dari sekian ucapan ada zikir yang dipilih. Dari sekian malam ada malam Lailatul Qadar, dan sekian hari ada hari Jumat, ya. Gitu. Jadi ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, tetapi nggak sampai kepada bentuk penyembahan. Gitu. Jadi terkait dengan Ka'bah, kita memang tidak menyembah batu. Dia hanya kiblat. Dengan jelas dikatakan di situ, Ka'bah itu hanya kiblat, arah yang menyatukan umat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Tidak ada. Tadi Bapak ada 2 ya Pak ya? Oh iya. Sampingan doang ya itu ya. Sudah, nggak ada lagi. Baik, kalau nggak ada ya sudah berarti. Kita tinggal tunggu waktu Isra untuk menunaikan salat Isra bagi yang mau menunaikannya. Dan bisa ngopi dan ngeteh sambil makan sesuatu di belakang insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.